lagi rame terkait dari Donald Trump yang sudah menangkap Presiden Venezuela. Konon kabarnya akan diadili terkait dari kepemilikan narkoba dan lain sebagainya. Ternyata juntrungnya Amerika Serikat akan mengendalikan Venezuela, termasuk juga harta kekayaan Venezuela yaitu minyak. Dari imbasnya untuk Indonesia bagaimana? Karena beberapa hari yang dulu ada berita kan kalau Indonesia akan diberi kelonggaran terkait dari produk kelapa sawit dan hal-hal yang lainnya untuk masuk ke Amerika. Tapi Amerika meminta kemudahan untuk mineral dari Indonesia. Nah, tentunya kalau Indonesia menolak, pastikah akan ada hal serupa untuk Indonesia? Ditambah lagi dari Irian Jaya kan ada Freeport ya, yang konon kabarnya di pemerintahan Pak Jokowi sudah kepemilikan sahamnya sudah banyak yang diambil oleh pemerintah. Tapi di sini beritanya masih simpang siur, ada yang menyangkal, tapi ada yang mengabarkan sudah diambil sekian persen. Nah, itu bingung mana yang benar ini, antara sudah diambil sekian persen ataukah masih dominan Amerika yang mengelola Freeport tersebut. Mari kita prediksi di sini. Bagaimanakah imbas dari negara Indonesia terkait dari politik Donald Trump ini? Kan jadinya takut ya kan. Venezuela negara yang sudah eksis ya, independen. Kenapa bisa presidennya itu ditangkap oleh Amerika? Kenapa bisa seperti itu? Apakah suatu saat nanti bisa kejadian di negara-negara lainnya? Ini yang kita khawatirkan. Karena terlalu barbar Amerika, tindakannya seperti itu, terlalu agresif. Kita kembali ke prediksi. Bagaimanakah atau apakah imbasnya dengan politik Trump pada negara Indonesia terkait dari hubungan perdagangannya ya? Apakah Indonesia akan diuntungkan oleh Donald Trump ataukah malah sebaliknya? Ada simbol raja bawa pedang, mengambil sebuah keputusan yang tepat walaupun menyakitkan. Beranikah 9 cangkir masih menjalin hubungan yang baik dengan Amerika? Delapan koin menata sebuah hubungan yang terkait dari kepentingan bersama, yaitu Indonesia diberi kemudahan untuk memasukkan kayak kelapa sawit dan lain sebagainya, sedangkan Donald Trump minta terkait dari mineralnya. Jadi kemudahan untuk mendapatkan mineral di negara Indonesia. Apakah itu menguntungkan Indonesia? Ada gerakan cepat di sini. Ternyata berita-berita itu memang ada benarnya dan Donald Trump ini akan bergerak cepat untuk bisa mendapatkan apa yang diharapkan dari negara Indonesia. Berhasilkah Indonesia akan dirugikan terkait dari kebijakan Donald Trump ini? Walaupun di satu sisi diberi kemudahan untuk masuk ke mangsa pasar Amerika, tapi di lain sisi terkait dari permintaan Amerika pada negara Indonesia, itu sangat-sangat membuat Indonesia mengalami tekanan batin terkait dari koin-koin, terkait dari ekonomi negara Indonesia. Beranikah Pak Prabowo membantah dari Amerika? Berusaha mencari jalan tengah di sini, berusaha melakukan pembicaraan dan perundingan. Hasilnya bagaimana? Hasilnya berharap ada sama-sama keuntungan. Buat Indonesia kah? The Star
Di start ini berarti Amerika juga memberikan kelonggaran seperti dari kelapa sawit dan lain sebagainya itu tadi. Atau selanjutnya tindakan Amerika untuk Indonesia. Nah, di sini tindakan Amerika untuk Indonesia ada simbol kekecewaan buat kita, buat negara Indonesia. Jadi apa ya? Jadi kepentingan yang dibungkus adanya kemudahan terkait produk pertanian kayak kelapa sawit dan lain sebagainya untuk masuk ke negara Amerika ternyata tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat Amerika ketika dia meminta kemudahan untuk mengambil atau untuk terkait dari barang-barang mineral di negara Indonesia, barang tambang ya kan. Di sini tidak seimbang, Indonesia merasa dirugikan sebenarnya di sini. Tapi kurang berani untuk melawan, untuk speak up. Kenapa? Karena ya Amerika tahu sendirilah kita negara adidaya, kemudian negara teknologinya kuat luar biasa, juga negara yang memiliki kaki tangan yang begitu banyak. Ya, ini yang membuat kurang beraninya negara Indonesia atau pemimpin negara Indonesia untuk bisa mengatakan tidak terkait dari keinginan Donald Trump ini. Simbolnya kekecewaan. Ya memang ada pembicaraan. Dalam pembicaraan juga ada saling menghormati, saling ada kelancaran. Tapi endingnya negara Indonesia akan dirugikan. Endingnya nanti seperti itu. Aduh, kalau sudah begini bagaimana ya? Kita ngintip ke Freeport ya teman-teman, terkait dari sahamnya. Jadi saya juga penasaran. Untuk Freeport, sahamnya itu apa lebih banyak dimiliki oleh pemerintahan Indonesia ataukah bagaimana? Saham Freeport apakah lebih banyak dimiliki oleh pemerintahan Indonesia? Dua tongkat ini simbol dari sebuah kebimbangan atau sebuah ketidakpastian. Jadi masih angka 2 kan masih antara ya dan tidak gitu. Apakah banyak dimiliki negara Indonesia? The Moon ini ada rahasia besar yang tersembunyikan yang suatu saat nanti bisa terungkap. Kalau ada rahasia besar berarti saham terbesarnya tidak dimiliki oleh negara Indonesia. Kalau dari prediksi kartunya ini saham Freeport masih atau persentase terbesar masih dimiliki Amerika. Karena simbolnya ada rahasia besar yang disembunyikan di sini. Walaupun dulu pernah ada yang ngomong bahwa saham Freeport sudah dimiliki negara Indonesia sekian persen. Tapi nyatanya, ini versi kartu tarot ya, disclaimer. Tarot itu juga bisa salah dan lain sebagainya. Cuman di sini kalau versi tarot, saham Freeport yang terbesar masih dimiliki oleh Amerika.